Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Saya mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab semester 4, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filologi untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen Dr. Yulfira Riza SSM Hum. Nah, sebelum masuk kita ke pembahasan tentang filologi, mari kita bayangkan ketika kita menemukan sebuah naskah kuno tersembunyi di antara tumpukan-tumpukan buku berdebu di perpustakaan tua. Sampulnya sudah lusuh, kertasnya mulai rapuh, dan tinta di dalamnya perlahan memudar. Jari-jari kita dengan hati-hati membuka halaman pertama, ada tulisan tangan yang indah, tetapi sulit dibaca. Bahasa yang asing, huruf-huruf yang samar seperti sebuah pesan dari masa lalu yang menunggu untuk kita ungkap. Siapa yang menulisnya, kapan ditulis, apa maknanya, dan apakah teks ini masih asli atau sudah berubah oleh waktu. Disinilah filologi berperan. Secara etimologi, kata filologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang berarti cinta, dan logos yang berarti kata atau ilmu. Jadi secara harfiahnya, filologi bisa diartikan sebagai cinta terhadap kata-kata atau ilmu tentang bahasa dan teks. Namun dalam perkembangannya, filologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari teks kuno secara kritis, baik dari segi bahasa, sejarah, maupun budayanya. Tujuannya untuk memahami isi teks tersebut sesuai dengan konteks zamannya. Seorang filolog bukan hanya membaca naskah, tetapi juga menganalisis siapa penulisnya, bagaimana teks itu berkembang, dan apakah terjadi perubahan selama berabad-abad. Dalam praktiknya, filologi memiliki beberapa metode utama, di antaranya heuristik. Heuristik ini mencari dan mengumpulkan berbagai naskah kuno dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu kritik teks, membandingkan beberapa versi naskah untuk menentukan bentuk teks yang paling mendekati aslinya. Yang ketiga, interpretasi. Ini tujuannya untuk menganalisis makna teks sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah zamannya. Dan yang terakhir ada rekonstruksi, menyusun kembali teks yang sudah rusak atau hilang agar dapat dipahami oleh generasi sekarang. Contoh penerapan filologi dalam studi Arab dan Nusantara, misalnya dalam studi filologi Arab, para peneliti mengkaji manuskrip lama seperti tafsir klasik, hadis, atau syair-syair Arab kuno. Mereka meneliti apakah teks tersebut telah mengalami perubahan selama berabad-abad atau tetap dalam bentuk aslinya. Jika di Nusantara sendiri, filologi digunakan untuk meneliti teks-teks lama seperti hikayat Hang Tuah, serat Centini, atau manuskrip keagamaan di berbagai pesantren. Dengan filologi, kita bisa mengetahui bagaimana pemikiran Islam dan budaya lokal berkembang dari generasi ke generasi. Nah, pertanyaannya, apakah filologi masih relevan di era digital ini? Jawabannya sangat relevan. Banyak warisan literasi dunia masih tersembunyi dalam naskah-naskah yang belum pernah diteliti sama sekali. Bahkan dalam dunia modern, prinsip filologi digunakan dalam digitalisasi teks kuno dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk menerjemahkan bahasa lama. Selain itu, filologi juga berperan dalam menjaga keakuratan teks-teks suci, misalnya seperti Al-Quran dan hadis, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyalinan dan pemahamannya. Jadi, filologi bukan hanya tentang masa lalu. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sejarah dan membawanya ke masa depan. Tanpa filologi, mungkin kita tidak akan pernah mengenal karya-karya besar seperti Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun, syair-syair Al-Mutanabbi, atau naskah kuno dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Dengan filologi, kita bukan hanya membaca sejarah, tapi kita juga menghidupkannya kembali. Nah, mungkin demikian penjelasan filologi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.